Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Prodi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Trunojoyo Madura. Bagaimana nih kabarnya teman-teman? Tentunya dalam keadaan sehat walafiat, bukan? Nah, kami dari kelompok 8 kelas Ekonomi Lingkungan A yang beranggotakan saya sendiri Maduri Diana Putri dengan NIM 11, Atala Adeliana Alfaini dengan NIM 51, Faralwina Hamidah dengan NIM 89, Nopia Hilda Oktavia Manalu dengan NIM 95, dan juga yang terakhir Aslina Lahagu dengan NIM 118. Nah, di sini kami ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai pengelolaan limbah medis atau B3 dengan tujuan utama untuk memenuhi tugas dari dosen pengampu mata kuliah ekonomi lingkungan, yakni Bapak Dr. Insinyur Slamet Subari MSI. Baik, tanpa berlama-lama, mari kita langsung saja simak videonya. Kementerian Lingkungan Hidup mencatat jumlah limbah medis meningkat hingga 30% selama pandemi COVID-19. Akibatnya, kapasitas pengelolaan limbah medis belum bisa menangani dan menjangkau seluruh limbah di berbagai wilayah di Indonesia. Dari 6 wilayah regional yang melapor kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, pada periode Maret hingga Juni 2020 tercatat ada lebih dari 1.100 ton limbah medis di tanah air. Mengacu pada surat edaran Menteri LHK nomor 02 tahun 2020 tentang pengelolaan limbah infeksius B3 dan sampah rumah tangga dari penanganan COVID-19, pemerintah akan menambah fasilitas pengelolaan limbah medis. Pada 2020, fasilitas akan dibangun di Sumatera Barat, Aceh, Kalimantan Selatan, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Akan dibangun 28 fasilitas pengelolaan limbah medis baru pada periode 2021 sampai 2024. Perbandingan jumlah limbah medis dan fasilitas pengelolaannya yang belum seimbang memperbesar peluang limbah medis tidak tertangani dengan baik. Peluang limbah medis tercecer ke tempat sampah bahkan badan sungai dan muara pun juga tinggi. Bahkan dari hasil survei kajian kami ke lapangan itu menyatakan tetapi yang tadinya sampah medis ini yang tidak ketemu, ini tiba-tiba masker lebih banyak, kemudian bahkan ketemu hazard material gitu sampai di lapangan. Kayaknya ketakutan masyarakat ini berlebihan kalau kami pikir. Nah, kecenderungan nanti kemungkinannya akan menumpuk lebih banyak sampahnya di TPA. Tempat pembuangan akhir sampah Burangkeng di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat ini misalnya, tidak ada yang bisa menjamin puluhan truk sampah yang masuk setiap hari bebas dari sampah infeksius atau limbah medis. Ya banyak. Kalau masker sarung tangan mah, ya bekas rumah sakit mah ya dibuang, nggak diambil ini. Nggak diambil? Enggak, masker mah. Tapi sering ketemu? Sering. Truknya truk dari mana, Pak? Ya, Cikarang ya Bekasi. Membuktikan kesaksian para pemulung, saya mencoba melihat ke sekeliling TPA Burangkeng. Tidak jauh dari lokasi truk membongkar muatannya, saya menemukan tumpukan sampah medis. Jadi di antara tumpukan sampah di TPA Burangkeng ini saya menemukan, memang belum dikonfirmasi apakah ini limbah sisa COVID atau bukan, tapi ada sisa limbah infeksius seperti sarung tangan medis, lalu ada juga masker seperti ini, ada juga sisa selang, bahkan saya tidak bisa tahu ini selang bekas apa, dan juga sisa kemasan obat-obat yang jelas di sini ada logo obat keras. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa limbah-limbah yang seharusnya dibuang berdasarkan pengolahan limbah B3 ini justru terdampar di lokasi pembuangan sampah akhir rumah tangga bercampur dengan sampah lainnya. Ada jelas pihak yang tidak mematuhi SOP pengelolaan limbah B3. Baik, di sini saya akan mengidentifikasi permasalahan yang ada di video tersebut, bahwa limbah medis padat B3 ini merupakan suatu barang atau bahan sisa hasil kegiatan yang tidak dipergunakan kembali dan akan memiliki potensi terkontaminasi oleh zat yang bersifat infeksius atau kontak langsung dengan pasien. Contohnya ini seperti masker bekas, sarung tangan bekas, tisu bekas, perban bekas, dan lain sebagainya. Nah, permasalahan yang ada di pada kasus tersebut ini adalah meningkatnya jumlah limbah medis selama pandemi COVID-19. Nah, hal tersebut ini mengakibatkan kapasitas pengelolaan limbah medis ini belum tertangani dan dijangkau
dalam seluruh limbah di berbagai wilayah Indonesia. Nah, dapat diketahui juga bahwa pada periode Maret hingga Juni tahun 2020 tercatat ada lebih dari 1.100 ton limbah medis. Nah, perbandingan antara jumlah limbah medis dan fasilitas pengelolaannya ini belum seimbang dan akan berdampak memperbesar peluang limbah medis tidak tertangani dengan cukup baik. Nah, peluang limbah medis yang banyak tercecer di tempat sampah, sungai, dan muara ini juga dikhawatirkan akan berdampak kepada pemulung, keluarga, bahkan warga di sekitar tempat pembuangan. Jadi berdasarkan latar belakang tersebut, maka perlu dilakukan upaya dalam pengelolaan limbah medis, di mana ini harus dilakukan secara termal. Adapun cara-cara yang harus dilakukan yaitu dengan cara vakum, kemudian gelombang mikro pada sampah limbah B3 tersebut, dan dengan iradiasi frekuensi radio. Nah, ketiga langkah ini harus dilakukan dengan menggunakan insinerator. Solusi selanjutnya yaitu yang mengacu pada Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2020. Hal yang perlu dilakukan terhadap limbah medis yang berasal dari fasilitas pelayanan kesehatan adalah yang pertama, melakukan penyimpanan limbah infeksius dalam kemasan yang tertutup paling lama 2 hari sejak dihasilkan. Yang kedua, mengangkut atau memusnahkan pada pengolahan limbah B3 yaitu fasilitas insinerator dengan suhu pembakaran minimal 800 derajat Celcius atau autoclave yang dilengkapi dengan pencacah. Yang ketiga, residu hasil pembakaran atau cacahan hasil autoclave dikemas dan dilekati simbol beracun. Dan label limbah B3 yang selanjutnya disimpan di tempat penyimpanan sementara limbah B3 untuk selanjutnya diserahkan kepada pengelola limbah B3. Yang keempat yaitu mengacu pada Surat Kadinkes Provinsi Jawa Barat nomor 443/2084/Kesmas secara khusus dinyatakan bahwa limbah harus segera dibuang dengan acuan waktu 2 hari atau ketika wadah limbah sudah mencapai 3/4 kapasitasnya. Selanjutnya adalah peran stakeholder, di mana di sini terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama adalah masyarakat. Masyarakat di sini berperan dalam melakukan pemilahan sampah medis dari sumbernya dengan cara mengemas sampah medis sesuai prosedur yang berlaku. Kemudian yang kedua, pemerintah provinsi yakni melakukan koordinasi dan kolaborasi dengan pemerintah daerah, Pasienkes dan pengelola limbah medis, lalu melakukan pendampingan, sosialisasi dan edukasi penanganan limbah medis. Dan yang ketiga adalah pemerintah kabupaten atau Pemkab. Di sini melakukan sosialisasi, edukasi, pengumpulan sampah ke dalam Dropbox dan menyusun MOU dengan pihak pengelola limbah B3. Kemudian yang terakhir adalah pengelola limbah medis, yakni berperan dalam mengelola limbah medis sesuai dengan peraturan yang telah berlaku seperti pada Permen KLH nomor P56/2015 tentang tata cara dan persyaratan teknis pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun dari fasilitas pelayanan kesehatan. Selanjutnya mengenai kerjasama pemerintah dengan pihak swasta. Dalam menangani kasus sampah medis akibat pandemi COVID-19, pihak pemerintah perlu melakukan kerjasama dengan pihak swasta. Hal ini karena masih terbatasnya fasilitas pengelolaan limbah medis, khususnya limbah bahan berbahaya dan beracun atau B3 di Indonesia. Selain itu, pemerintah masih terbatas dalam hal dana, infrastruktur, serta keahlian atau teknologi, sehingga memerlukan bantuan pihak swasta. Salah satu contoh kerjasama pemerintah dengan pihak swasta pada pengelolaan limbah medis COVID-19 adalah kerjasama yang dilakukan pemerintah Kota Madiun dengan PT Triyata Mulia Indonesia. Kerjasama tersebut memiliki tujuan untuk memusnahkan limbah medis COVID-19 yang termasuk dalam kategori limbah B3 serta dapat menimbulkan dampak infeksi bagi orang lain. Dalam kerjasama ini, pihak Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana atau Dinkes PPKB Kota Madiun memiliki tugas untuk mengawasi kinerja dari pihak PT Triyata Mulia Indonesia serta melakukan evaluasi. Sedangkan pihak PT Triyata Mulia Indonesia memiliki peran sebagai pengangkut limbah medis serta menentukan perusahaan yang melakukan pengolahan limbah tersebut.